Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bermuajahah, bersua kembali meskipun di ruang virtual. Semoga pertemuan kita kali ini bisa menambah kebaikan, aziyadah bil khair. Kali ini kita akan bahas tentang ajaib urusan orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairul lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairul lah." Sangat menakjubkan urusan orang beriman. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik. Dan hal itu tidak untuk siapapun kecuali untuk orang beriman. Jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesulitan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang membuat Rasulullah takjub akan urusan orang beriman itu adalah karena dia bisa menempatkan diri ketika Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Dia bisa bersyukur, menyikapinya dengan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia diberikan kesulitan hidup, masalah hidup, beban hidup yang membuat dadanya sesak, pikirannya galau gelisah, maka ia bersabar. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat kesulitan. Itu adalah urusan yang baik bagi orang beriman. Maka Rasulullah sangat takjub kepada orang beriman yang sanggup untuk melakukan hal tersebut. Nah, syukur dan sabar kita akan bahas. Pertama, tentang syukur. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, wa haqiqatu syukri huwal i'tirafu bi jami'i ni'amillah was sana'u 'alallahi biha wal isti'anatu biha 'ala ta'atil mun'im. Hakikat syukur adalah mengakui seluruh nikmat Allah, memuji Allah atas nikmatnya dan meminta pertolongan dengan nikmat tersebut untuk taat kepada pemberi nikmat. Maka menurut tafsir As-Sa'di ini, rukun syukur ada 3 macam. Pertama, mengakui semua nikmat Allah, bahwa yang hari ini kita rasakan, kenikmatan, kesenangan hidup, kebahagiaan, prestasi dan sebagainya, itu adalah atas pemberian Allah, bukan atas kemampuan kita, bukan atas kecakapan kita, bukan karena skill kita, bukan. Kalau kita kemudian menyimpulkan, wah, kenikmatan ini, kesenangan, prestasi, harta ini, kekayaan ini adalah karena usaha saya, karena ilmu saya, karena skill saya. Hati-hati, itu adalah jebakan setan, mirip dengan yang namanya Qarun. Qarun itu ia mengakui bahwa semua yang dia dapatkan, kekayaan yang dia dapatkan, itu adalah min ilmin indi, kata beliau. Karena ilmuku sendiri. Sebagai orang beriman, kita mengakui al-i'tiraf bijami'i ni'amillah. Itu semuanya adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah berikan kepada kita. Maka kita harus mengakui hal tersebut. Yang kedua, as-sana'u 'alallahi biha. Karena kita mengakui semua nikmat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua adalah kita menyanjung Allah atas nikmat tersebut. Kita kemudian mendipastikan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin.
sebuah kalimat yang menggambarkan bahwa kita meyakini nikmat yang kita rasakan, kesenangan, harta, kekayaan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dengan apa? Agar kita menjadi hamba yang taat kepada pemberi nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendapatkan kesenangan, semakin bertambah harta, bertambah kekayaan, bertambah ilmu, kita harus semakin taat kepada Allah pemberi nikmat. Maka itulah bentuk syukur yang utama. Ya, taat itu adalah bentuk syukur yang paling utama. Puncaknya syukur itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, bagi Anda terutama pegiat usaha, pembisnis, pengusaha, ketika omset, profit Anda bertambah, kira-kira hubungan Anda dengan Allah semakin dekat atau semakin renggang? Kita ambil contoh saja, bagaimana Anda merespon panggilan adzan. Bagaimana Anda memfollow up adzan. Apakah bersegera atau santai-santai sajalah, waktunya masih panjang kok. Kedua, bagaimana hubungan dengan Quran. Apakah Quran jadi sahabat atau malah jauh? Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi. Apakah kita semakin taat pada Allah, semakin loyal pada Allah ketika semakin bertambah kesenangan, ataukah tidak? Mudah-mudahan kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu terkait dengan syukur. Yang kedua adalah tentang sabar. Nah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dia tulis dalam sebuah surat untuk sahabatnya, as-sabru huwa habsun nafsi an maharimillah. As-sabru huwa habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala faraidihi wa habsuha an at-tasakhut wasyikayah li aqdari. Sabar adalah menahan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Mengendalikan diri untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan menahan diri dari murka serta keluh kesah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah yang menghimpit dada kita, masalah yang dirasa sangat berat, maka saat kita memfollow up-nya dengan sabar, itu 3 poin yang harus kita maksimalkan. Pertama, begitu dapat masalah, tahan diri kita untuk tidak terjerumus kepada yang haram, kepada yang Allah haramkan. Pastikan jauhi maksiat, jauhi dosa. Harusnya ketika banyak masalah, banyak ibadah, begitu. Jangan malah banyak maksiat. Yang kedua adalah wahabsuha ala faraidihi. Kita semakin bersemangat untuk menjalankan kewajiban. Kewajiban yang pokok-pokok kita maksimalkan, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jangan gini, ketika ada masalah, ya sholat jadi malas, ya tilawah jadi malas, semua ibadah amal soleh malah jadi lalai. Harusnya tadi ketika ada masalah menghimpit, ada beban menghimpit, kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, harus takorub berlipat-lipat dari biasanya. Kalau takorub biasanya 8 atau nilai 9 misalnya, maka ketika ada masalah harusnya 10 plus gitu. Itu sebagai sebuah bentuk sabar atas musibah, kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga adalah menahan diri kita untuk tidak murka, untuk tidak suudzon pada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berkeluh kesah atas ketetapan yang telah Allah tetapkan. Itulah bentuk dari sabar. Artinya apa? Dari dua hal tadi, syukur dan sabar, itu ada benang merah yang bisa kita tarik. Apa itu? Bahwa syukur dan sabar itu kita selalu ada dalam rel kebaikan, rel ketaatan. Kita aktifkan diri kita pada aktivitas yang mengandung atau menghadirkan kebaikan. Itu syukur dan sabar. Kedua-duanya adalah adik kakak, bagikan mata uang, tidak bisa dipisahkan. Baik, terakhir bahwa semua sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua harus dijawab dengan benar. Seperti hanya seorang anak sekolah, dia mau lulus dari sekolah, maka harus ujian dulu. Ketika mendapatkan soal-soal ujian, maka yang akan lulus adalah yang menjawab soal ujian dengan benar. Begitu kan? Nah, semua itu ujian. Maka semua ujian yang Allah berikan harus kita jawab dengan benar. Apa jawabannya? Sebelumnya kita lihat dulu ayatnya. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak soleh. Kami uji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk agar mereka kembali. Dalam ayat ini Al-A'raf 168 Allah menyebutkan ada dua macam ujian. Pertama, al-hasanat, ujian yang baik-baik. Kedua, as-sayyiat, ujian yang buruk-buruk. Dua-duanya adalah ujian, maka keduanya harus dijawab dengan benar. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ketika ada al-hasanat, jawabannya dengan syukur. Di antaranya puncaknya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ujian as-sayyiat, jawabannya adalah dengan sabar. Di antaranya adalah habisun nafsi an maharimillah, menahan diri kita untuk tidak melakukan yang Allah haramkan. Satu kesimpulan seperti itu. Kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah, jauhi maksiat. Itulah sabar dan syukur yang pada akhirnya membuat Rasulullah mengatakan ajaban, sangat menakjubkan, sungguh ajaib urusan orang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini hanyalah sharing. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna. Yang pasti adalah kita sama-sama saling support untuk selalu mendapatkan kebaikan dengan syukur dan dengan sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.